terinspirasi dari lemari neneknya dia, which is itu peninggalan dari tahun 1930-an, benar-benar before independence. Terus model furniture-nya itu termasuk Art Deco, tapi yang udah diadaptasi ke peranakan. Jadi kalau lihat kan desainnya kayak Art Deco, tapi nggak Art Deco juga, tapi peranakan. Nah di Jawa Tengah rata-rata orang Chinese peranakan pasti punya lemari model gini. Yang asli itu yang paling atas. Oh, That's the original one. Tapi itu udah di finishing lagi ya. Cuma itu asli, itu lemari aslinya. ini kayu ya yang Yang atas. atas kayu, tengah tuh besi, Ah. bawah ini stainless. Stainless ya. Nah, kenapa pemilihannya 3 bahan? Jadi sebenarnya Aditya ingin ngebahas tentang resilient gitu loh. Resilient kayak ketahanan kita sebagai manusia kan sebenarnya dunia berubah, kan we have to keep relevant gitu kan. Nah, makanya dia menggunakan kayak sebenarnya lemarinya satu, but it keep changing materialnya, dan pemilihan material ini jadi dari sebenarnya unsur-unsurnya kayak misalnya besi, kayu. Jadi ada di lemari aslinya itu kan ada 3 unsur, kayu, besi tuh ini kuncinya, sama engselnya, sama sifat yang memantul kayak mirror. Cuma kan karena kita nggak bisa bikin lemari pakai mirror, jadi makanya diwakili oleh stainless yang ada refleksi gitu. Nah, baru jadinya terjadilah 3 benda ini. Yang di Arjo kan dia menelaah, dia survei, dia riset tentang mata uang Indonesia dari tahun 45 sampai 2020 mata uangnya. Jadi dia survei itu, kemudian dia mengambil penelitian bahwa uang itu, visual-visual yang ada di uang itu sebenarnya adalah visi dan misi sebuah negara gitu loh. Kayak misalnya waktu tahun 50-an itu fokusnya lebih ke pembangunan pembangunan infrastruktur gitu-gitu. Terus di tahun 80-an itu lebih ke cagar budaya seperti itu gitu. Nah, itu selalu berubah setiap dekade atau berapa tahun sekali. Temanya itu selalu berubah, nggak melulu ngomongin pembangunan gitu. Tapi ada juga gambar-gambar pahlawan gitu. Nah, dia tuh mencoba membebaskan itu dari uang ini kan sebenarnya visinya bagus ya, dia visi negara, tapi ternyata negara kita juga dengan visinya seperti itu, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. That's why dia bikin kan lukisan yang diputar-putar itu. Lukisan yang putar itu sebenarnya kalau lu perhatiin di depannya kan gambar kayak dari uang 50 ribuan yang gambar pegunungan, tapi ketika dibalik gitu itu Adit menggambar tiang-tiang tangki minyak, penggalian tambang, jadi kayak satir gitu loh. Dari uangnya seperti itu, ternyata dibalik kok gini gitu, nggak sesuai. Itu ada yang gambar bangunan gedung DPR MPR itu kan sebenarnya di 100 ribuan, tapi ketika diputar malah terjadi ada masalah kayak bekas negara, kemudian ini juga masalah politik, masalah ekonomi Indonesia. Jadi itu sebenarnya kayak satir untuk lukisan yang diputar-putarnya. Tapi ada juga kan lukisan akrilik yang hijau kalau kamu lihat kayak itu. Nah, itu Adit ngambil dari framing di duit. Kalau lo lihat kan suka ada yang keluar gitu kayak dulu waktu SD itu kita yang dikasih buletan terus di garis gitu yang gitu jadi pola. Nah, itu kan sebenarnya di duit juga ada tuh di pinggirannya framingnya. Nah, itu dia memanfaatkan itu, dia lepas satu dari duit dari tahun 50-an sampai 2000-an itu. Kemudian dia acak ulang, dijadiin lebih ke abstrak. Itu yang hijau yang aslinya, tapi kalau yang ini jadi ini. Yang apa? Itu kalau lihat pola-pola yang kayak ini, kalau dekat ini kan ada garis-garis. Itu kan nggak kayak duit 100 ribuan, 5 ribuan gitu kan, pakai kayak pola batiknya itu loh. Tapi sama dia dilapis lagi supaya jadi doff. Kalau akrilik kan akan mantul. Ya. Ini
ia sadar. Entah apa yang dimaksud dengan beruntung dan sadar. Hanya beberapa tanah yang aku ambil ini kan yang aku ambil di Pati Hayam gitu. Ternyata setelah diselidiki itu mengandung mineral kayak sedimentasi laut gitu. Yang warna kuning ini dan yang biru-biru indigo. Ini salah satu tanaman yang dulu pemerintah Belanda bawa ke Indonesia. Jadi banyak banget perbudakan dulu di daerah Pantura, makanya menggunakan beberapa warna yang emang jadi representasi tempat itu. Salah satunya indigo ini kayak gitu. Indigonya yang sebelah, yang mana sih? Yang Birunya kan? yang untuk tanaman aku di satu kayak fan yang masih aktif di Grobogan itu kayak sekarang masih memproduksi garam sih. Jadi kayak garam yang keluar dari tanah gitu seolah-olah, tapi itu yang jadi bukti bahwa dulunya di bawah tanah itu laut gitu. Dan aku ambil beberapa batu yang keluar dari sana. Dan ternyata setelah diteliti itu mengandung litium. Jadi pemerintah lagi in the liminal realms of the human and the non-human. Mother.
Bye.